Bahkan tayamum ini di beberapa kesempatan kedudukannya bisa lebih tinggi daripada wudu. Karena wudu tidak bisa menggantikan mandi, sementara tayamum bisa menggantikan mandi. Jadi wudu itu tidak bisa menggantikan mandi, tetapi tayamum itu bisa menggantikan mandi. Sehingga di beberapa kesempatan tayamum bisa punya kedudukan lebih tinggi dari wudu. Karena falam tajidu ma'an fatayammamu. Barang siapa yang tidak mendapatkan air, maka hendaknya dia bertayamum. Ini pada saat kita mandi maupun pada saat kita wudu. Wudu tidak ada air, tayamum. Mandi tidak ada air, tayamum. Termasuk di dalamnya adalah mandi besar. Itu kalau tidak ada air bisa digantikan dengan tayamum. Tayamumnya bagaimana? Sama seperti tayamum biasanya. Artinya tidak perlu gulung-gulung di pasir, gulung-gulung di debu, tidak perlu. Di kitab Umdatul Ahkam itu ada hadis Nabi yang menyebutkan ada seorang sahabat yang dia guling-guling di tanah karena beristihad, berpendapat kalau wudu kan tayamumnya wajah dan telapak tangan, kalau mandi berarti guling-guling. Ternyata kemudian dikoreksi oleh Rasulullah, yakfi kahakadha, cukup seperti ini. Seraya beliau mencontohkan tayamum seperti pada saat kita menggantikan wudu. Maka Bapak dan Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disitulah tayamum ternyata memiliki kedudukan yang istimewa. Bahkan meskipun dia hanya tayamum, jadi imam pun boleh. Jadi tidak harus kemudian monggo saya jadi makmum saja karena saya cuma tayamum. Tidak perlu. Kenapa? Karena tetap boleh meskipun tayamum tetap menjadi imam. Demikian pula kalau tidak ada air pada saat junub cukup tayamum. Tayamumnya mana? Ya cukup seperti pada saat tayamum menggantikan wudu, yaitu wajah dan telapak tangan. Bapak dan Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula tayamum juga punya kedudukan yang istimewa yang lainnya. Tayamum ini juga bisa untuk menggantikan memandikan jenazah. Jadi kalau jenazahnya tidak mungkin dimandikan, itu bisa cukup ditayamumkan. Tayamumnya bagaimana? Apakah tangan jenazahnya ditarik? Enggak, pakai tangannya yang memandikan. Misalnya korban kebakaran atau orang yang sudah meninggal yang ditemukan sudah 2 minggu, yang kalau kemudian disiram dengan air maka akan menimbulkan kemudaratan yang besar, menyebarkan penyakit, bau yang tidak sedap, yang memandikan pun mungkin tidak kuat, atau kalau disiram bisa jadi tubuhnya hancur atau rontok. Maka ini bisa digantikan dengan tayamum. Ini bisa digantikan dengan tayamum. Nah, Bapak, Ibu yang berbahagia, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di bab ini tayamum ternyata memiliki keistimewaan. Maka tidak perlu ragu kalau kemudian kita tidak mampu bersuci dengan air, maka silahkan bertayamum, baik karena sakit atau karena tidak mendapatkan air. Tetapi dengan posisi yang berbeda. Kalau karena sakit mendapatkan air tidak membatalkan tayamum. Tetapi kalau karena tidak ada air kemudian mendapatkan air, maka tayamumnya batal. Jadi pas sholat tayamum, pada saat takbiratul ihram kemudian hujan, berarti ada air, maka hendaknya membatalkan dan berwudu karena mendengar suara hujan.